Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini anak-anak jumpa kembali pembelajaran tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan panas di sekitar kita. Untuk pada materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi PPKN, yakni tema 6 subtema 2. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Khususnya anakku semua kelas 5A yang soleh, yang anak hebat. Jika berdoa, tumakninatan, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk materi pada PPKN hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab, ya, kewajiban di masyarakat. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang tanggung jawab di hak kewajiban tanggung jawab kalian di rumah, ini hak tanggung jawab kalian di masyarakat, ya. Macamnya banyak sekali. Di sini ada cerita. Kamu harus bacakan. Kampung, ya, perhatikan dengan sesama, ya. Kampung tempat tinggal Pak Ali tidak aman lagi. Bagaimana tidak? Sudah seminggu ini terdapat 2 rumah warga yang kemasukan pencuri. Pencuri berhasil membawa kabur barang berharga milik warga. Warga kemudian secara musyawarah sepakat untuk melaksanakan ronda malam secara bergiliran. Kemudian dibentuklah regu jaga. Setiap warga mendapatkan jadwal untuk ronda malam. Setiap warga melaksanakan ronda malam dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini kalian tanggung jawab, ya. Semua warga ingin kampung mereka menjadi aman. Sejak dilaksanakan ronda malam, kampung Pak Ali kembali menjadi aman. Nah, intinya di sini cerita ini tentang tanggung jawab bersama warga sekitar, ya, yakni menjaga keamanan kampung atau keamanan desa. Nah, cerita di atas, apa yang mendorong warga melaksanakan ronda malam dengan penuh jawab? Ya, jawabnya adalah karena warga menginginkan hak untuk hidup aman di lingkungannya. Untuk mendapatkan hak hidup aman di lingkungannya, maka warga berkewajiban melaksanakan ronda malam secara bergantian. Kalau di luar lingkupnya ini, daerah kalian perumahan, pastinya tidak ada yang ronda malam karena sudah ada Pak Satpam yang menunggu atau berjaga pintu gerbang masuk perumahan. Kalian harus bersyukur. Kalau kalian tinggal di desa, pasti papa kalian akan ikut ronda malam. Ya, intinya di sini haknya Bapak Marus di warga masyarakat, haknya itu menjaga keamanannya, ya. Hak warga tuh dapat hidup aman di lingkungan. Kewajibannya apa? Ya, ikut partisipasi, ikut menjaga keamanan desa atau kampung, ya. Selanjutnya, ya,
Hak kewajiban tanggung jawab sebagai masyarakat. Ya, di sini ya kalian bisa baca di sini ya banyak hak-hak warga sebagai masyarakat. Ya, mulai dari kalian ya langsung saja hak-hak orang lain. Ya, di sini bisa dibaca hak warga masyarakat berarti sesuatu yang diterima oleh seseorang karena menjadi anggota masyarakat. Contoh hak sebagai warga masyarakat antara lain hak menyampaikan pendapat dalam kegiatan pertemuan warga. Kalau kalian di sini masuk di sekolah, biasanya hak berpendapat ketika berdiskusi bersama teman. Hak mendapatkan rasa aman tentunya, ya, karena ini ada ronda malam ya. Hak hidup berdampingan dengan warga sekitar ya berarti bersama tetangga ya. Hak berserikat berkumpul ya, berkumpul sering berdiskusi ya. Kalau untuk sekarang ini dibatasi diskusinya ya bisa melalui virtual ya, bisa dengan Zoom meeting yang Pak Marsul lakukan setiap di akhir pekan di tepatnya di hari Jumat. Nah, itu merupakan hak berserikat berkumpul. Nah, sekarang kalian tentu telah memahami hak sebagai anggota masyarakat. Nah, nanti kalian di sini ya, nanti di buku kalian ada tugas nih. Ini ada contoh-contoh saja ya, hak yang dimiliki manusia sebagai warga masyarakat. Contohnya banyak. Kalau tadi itu tentang hak untuk hidup ya, contohnya ya bisa diikut partisipasi dalam ronda malam. Selanjutnya, kalau tadi itu hak, sekarang kewajiban. Kewajiban warga masyarakat berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat setelah mendapatkan haknya. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain kewajiban mematuhi norma aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini biasanya peraturan. Kalau di dalam kelas biasanya peraturan yang ada di dalam kelas. Ya, biasanya di sini kewajibannya adalah peraturannya. Contohnya kewajiban mentaati peraturan di dalam kelas. Biasanya kalian datang sebelum jam 7. Nah, kalau di rumah biasanya kewajibannya kalau kalian biasanya tidur siang jam 2 atau jam 1. Itu merupakan peraturan atau norma. Kalau ini di dalam masyarakat, kalau kalian biasanya ikut ronda malam. Biasanya yang ikut tuh kalau kalian nggak boleh. Biasanya papa ya. Papa kalian. Kewajiban menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ya, menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Biasanya kalau ini ada kerja bakti. Bisa dengan di lingkungan sekitar dan sebagainya. Kalau kalian masih di rumah ya, karena sekarang ini masih COVID, kalian biasanya kebersihan di lingkungan sekitar rumah. Kewajiban bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain ya, bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain. Gak boleh semena-mena, harus bersikap ramah, disapa kalau ketemu orang lain ya. Ya, ya alhamdulillah sekarang itu komunikasi dengan orang melalui virtual, bisa Zoom, video call, WA dan macam-macam. Itu mempermudah kalian meskipun tidak bisa bertemu. Nah, ini contohnya ya. Nanti di buku paket kalian kalian akan mengerjakan contoh seperti ini ya. Selanjutnya ya, peristiwa ya. Buatlah laporan tertulis yang kaitannya dengan pelaksanaan hak kewajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pahamilah kembali pengertian hak kewajiban masyarakat ya. Ini semacam contoh saja. Nanti untuk ini Pak Mar cuman kasih sekilas ya aktivitas warga ya macam-macam ya. Cuman kalian dituliskan aktivitasnya misalnya kerja bakti haknya ya ya mendapatkan lingkungan bersih kewajibannya harus ikut tanggung jawabnya ya harus menyelesaikannya harus selesai. Mengapa? Karena kita sebagai warga masyarakat ya ikut di dalam komunitas atau kelompok tersebut. Kalau perumahan alhamdulillah ya sudah ada yang bersihin, sudah ada yang jagain ya. Kalau emang di perumahan ya karena emang di situ emang beda dengan di warga masyarakat atau di desa. Ya, itu saja untuk materi PKN tentang hak tanggung jawab eh,
hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tentunya kalian akan menemukan seperti ini ya, banyak sekali di dalam lingkungan masyarakat. Kalau perumahan ya hampir kegiatannya tidak sebanyak di masyarakat atau di desa. Itu saja. Kurang lebihnya Pak Menurut mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.